Assalamualaikum semuanya. Hai semuanya. Cerita Elzata. Kita akan mau mulai nih cerita Elzatanya. Pin comment. Oke. Bersama dengan Ibu Elida. Hai semuanya, lagi pada ngapain? Lagi pada di rumah? Harusnya sih ya, kecuali memang kalian urgent banget, jadi baru boleh pergi-pergi keluar-keluar. Tapi kalau nggak urgent banget, mendingan kita bantuin pemerintah dalam keadaan pandemik seperti ini. Minimal. Halo, masya Allah, wanita solehah juga, Icanos. Minimal kita tidak menjadi penyebab penyebaran wabah virus corona. Aku sambil nyari-nyari filter nih, pakai filter apa ya? Minimal kita nggak jadi carrier, atau ya kita nggak ngebahayain orang-orang di sekitar kita. Oke. Hai Kak Sony lapor kakak Fai nanti loh. Hah? Emang ada Kak Sony? Mana emang ada Sony? Masa sih ada Sony? Aku nggak lihat. Emang dia ada? Oh iya, ngefans banget sama Kak Caca. Sony pukul ya. Ngefans ini gokil abis. Oh iya, oh really, bohong. Padahal kalau diundang Sony tuh nggak pernah datang kalau aku undang. Makanya aku sekarang udah nggak pernah undang Sony lagi. Yang aku undang istrinya, tapi tiba-tiba dia ikutan datang, nggak tahu kenapa. Padahal aku nggak ngundang dia loh guys. Gitu. Filter kupu-kupu aja. Oke, kita mainan filter dulu ya. Masya Allah, tabarakallah. Tawa lagi lu Son. Nih, sehat terus kakak sama adek bayinya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, aku pengen ngobrol tentang sekarang keadaan kita. Ini Caca Handika kan? Pasti bapak tuh ngefansnya sama Caca Handika, sebenarnya bukan sama gue kan? Salah, lo salah masuk akun ini bro. Oke. Bantuin share ya. Assalamualaikum. Perbuatan kecil membawa pengaruh besar kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita salurkan sedikit rezeki kita. Berdoa untuk kesembuhan adik Haila. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kak Caca Burgo ada di Tangsel nggak ada, belum. Nanti ya insya Allah soon. Daerah Tangerang buruh masih harus bekerja Kak Caca. Iya banyak banget memang. Hai Ki Amalia. Emang banyak banget. Nggak cuma di daerah Tangerang Selatan aja kok, tapi di daerah Jakarta ini pun juga masih banyak di bawah yang keluar, tapi itu memang karena kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya negara kita tuh udah sangat berusaha banget memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau sampai keputusan lockdown itu benar-benar diambil, negara kita itu kan gap ekonominya sangat jauh ya. Jadi yang kaya ya alhamdulillah kaya banget, tapi yang minus tuh ya minus banget. Itu lebih susah justru ngambil keputusan seperti itu, karena kan gapnya tuh pendidikannya beda, keadaan ekonominya beda gitu. Tapi kalau misalkan kayak negara-negara maju itu sebenarnya lebih mudahnya. Kenapa? Karena lebih gampang dikasih taunya, dan cara berpikirnya kurang lebih sama gitu. Kalau sekarang kita di Indonesia, cara berpikir orang yang kelas di atas sangat beda jauh dengan cara berpikir orang kelas di bawah gitu. Yang di bawah bilang lo nggak ngerasain apa yang gue rasain, yang di atas bilang ya lo nggak tahu ketakutan apa yang gue rasain gitu. Kalau lo sembarangan nih masih kontak dengan banyak orang lah atau apa gitu. Jadi memang mau tidak mau kita nggak pakai kata-kata atau istilah lockdown, tapi kita istilahnya karantina ketat tuh. Jadi buat teman-teman, sebenarnya kalian yang masih punya tabungan di rumah, masih bisa buat beli makan dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan. Jangan ngambil kesempatan dalam tanda kutip ya, kesempatan yang tuh toko baby shop aku beneran sepi, kadang sehari cuma 1 orang yang belanja tuh kan. Nah kita sekarang
mau ngobrol nih nanti sebentar lagi insya Allah sama Ibu El, karena nggak cuma kamu doang, aku juga misalkan sebagai pengusaha nih punya Caca Burgo, tokoku cuman baru 3, karyawanku baru 30 gitu, tapi itu pun juga aku udah punya tanggung jawab yang cukup besar gitu loh. Apalagi kan bentar lagi mau Ramadan, bentar lagi aku juga masih bisa kerja loh Kak, padahal secara job desk bisa banget kerja di rumah. Sedih sih, kenapa harusnya kerja di rumah aja kalau emang bisa diusahakan semaksimal mungkin. Jadi intinya tadi aku mau balik lagi ke awal, kalau pemerintah tidak melockdown bukan berarti kita jadinya santai untuk bisa keluar rumah ya teman-teman. Itu sebenarnya adalah kebijakan yang memang dilakukan untuk saudara-saudara kita yang memang nggak bisa makan kalau nggak kerja hari ini gitu loh. Jadi itu kemudahan yang dikasih sama pemerintah. Jadi kita jangan ngambil kesempatan itu gitu, karena itu kesempatan buat orang-orang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi biarin aja mereka keluar, mereka memang, tapi keluarnya juga keluar yang penting ya, bukan berarti juga dikasih kelonggaran terus jadi keluar yang kayak main-main lah apa, enggak. Keluarnya memang bener-bener buat cari nafkah untuk keluarganya gitu. Terus lagi hits juga kan, denger gak sih ada voice note dari driver Bluebird, supir taksi yang nangis karena emang bener-bener mereka keluar rumah tuh belum makan, pulang juga nggak bisa bawa apa-apa, bosnya nggak kasih kerja di rumah nih Kak, gimana tuh kan kalau gitu? Oh ya bilang dong sama bosnya, itu kan seruan pemerintah loh, dan Pemprov sendiri juga nggak ngebolehin kan. Jakarta itu sekarang kantornya aktif, kita lihat ini kan udah 14 hari. Rakyat kecil kasih mbak beli sayuran makin mahal di pasar katanya. Iya emang semuanya, tapi ini kalian harus tahu ya teman-teman, ini masalah nggak cuma masalah kita doang di Indonesia, tapi ini masalah kita di dunia. Aku cuma punya tabungan Cak, mudah-mudahan customer mempercepat payment, kalau nggak ya Allah. Lu emang bener-bener, tapi positifnya ya teman-teman, ada bagusnya juga loh. Aku tuh senengnya tuh apa ya, aku nggak tahu sih, kalian kayak ngerasa nggak sih ini kayak cara Allah rindu sama kita semua, Masya Allah, ya gak sih? Kayak kita kan biasanya yang kita pikirin adalah omset, goal per hari. Ya memang di Islam pun juga diajarin kita harus berikhtiar semaksimal mungkin sih. Kita harus punya kemampuan untuk mengambil rezeki yang udah Allah sediakan dengan cara yang halal. Kenapa? Supaya kita bisa selamat ya, kita dapat rezeki buat selamat, bukan untuk foya-foya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan buat baju gue lebih mahal daripada baju lo, tas gue lebih mahal daripada tas lo, enggak. Tapi kita punya banyak uang, itu sebenarnya buat menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan hidup keluarga kita supaya terhormat, supaya nggak meminta-minta, nggak mengemis, supaya jadi kita harus tahu tujuan kita kerja tuh buat apa sih gitu. Tujuan kita kerja adalah untuk mengambil rezeki yang Allah kasih. Tujuannya buat apa punya uang? Tujuannya adalah untuk selamat, supaya anaknya juga bisa sekolah, bisa terdidik dengan baik, jadinya nggak susah dikasih tahu gitu, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan tujuan kita kerja buat cari uang, terus uangnya buat apa gitu, itu terlalu duniawi banget ya. Maksudnya kita harus dunia dan akhirat kan harus 50-50 gitu. Apa yang kita kerjain di dunia insya Allah bisa memberi keselamatan kita di akhirat. Nah itu harus konsepnya tuh seperti itu. Jadi apapun yang sekarang takdir udah Allah kasih ke kita, jadi kita lebih legowo gitu. Sebenarnya kalau teman-teman bilang iya kan, ini waktunya kita kembali dengan yang baik, iya kan? Karena selama ini coba deh, biasanya kakak kasihan yang miskin beli gula aja susah, suami aku pasukan orange aja nonstop nyemprot disinfektan tanpa masker karena harganya selangit dan barangnya susah. Iya, jadi kita juga lagi sama-sama ngumpulin dana kan, banyak tuh sekarang lagi ada banyak yang mengumpulkan dana buat bantuin beliin masker, bantuin beli alat pelindung diri gitu. Kita juga harus susah sih ya teman-teman kalau udah ngomongin kayak gini, rumit ya. Karena memang negara kita bukan negara yang punya tabungannya banyak gitu loh. Kayak negara kita kan memang juga uangnya terbatas, karena dilihat dari penduduknya yang memang sangat banyak sekali gitu, ratusan juta.
Jadi yang ditanggung tuh harus banyak gitu, tapi uangnya kita sendiri tuh nggak sebanyak itu gitu. Kita nggak bisa bandingin sama negara-negara maju seperti kayak Korea Selatan gitu. Jadi kita juga harus, masyarakat nih, kita harus sama-sama ambil andil gitu. Nggak bisa semuanya kita gantungin sama pemerintah. Dan emang benar, mungkin ini adalah cara Allah rindu sama kita. Kita dikasih waktu work from home, mungkin waktunya lebih fleksibel. Lebih fleksibel nggak sih untuk kita buka Al-Quran misalkan, kita lebih dekat sama Al-Quran, kita lebih punya banyak waktu buat baca Al-Quran. Dulu boro-boro seminggu sekali aja udah bagus misalkan. Kalau sekarang kita punya waktu, kesempatan untuk buka Al-Quran abis sholat subuh, 1 halaman deh, atau nggak 1 lembar deh, 2 halaman gitu. 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, setiap sholat nih 1 juz 1 hari. Kan Masya Allah gitu. Kak, minta doanya ya Kak, suamiku lagi ODP, orang dengan pemantauan. Insya Allah, Allah kasih yang terbaik. Aku kemarin dengerin kajian dari, aku lupa ya, Ustadz Nuzul ya. Waktu itu ada kajian private kita di Zoom. Terus beliau ingetin bahwa masalah ini itu bukan masalah bagi orang yang terinfeksi atau udah digolongkan positif corona. Salam dari Sulawesi Barat, doakan semuanya di Sulawesi Barat nggak ada yang positif corona. Nah, jadi ini tuh masalah buat semuanya, yang ODP, yang negatif, atau yang emang udah positif gitu. Maksudnya apa sih gitu? Mau kamu positif atau kamu negatif, ini adalah cobaan buat kita semua. Cobaannya apa? Cobaannya adalah kalau kamu positif, kamu bersabar. Insya Allah ini jalannya Allah untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Tapi kalau kamu negatif, kamu pun juga tidak jumawa atau tidak sombong kayak nih, lihat nih, gue sehat nih, gue nggak sakit nih gitu. Terus jangan sampai kita ngerasa bahwa ketika kita sehat itu karena atas usaha diri kita sendiri aja. Iyalah, gue nggak kena itu ya, ini aku pegang ya, gue nggak sakit karena karena rajin cuci tangan, karena selalu kotor dong duduk di bawah, karena disinfektan dan segala macam. Itu bukan karena itu. Kamu kenapa nggak sakit? Karena alhamdulillahirobbil alamin, Allah mengizinkan kita untuk tidak sakit dan Allah jaga kita gitu. Jadi harus selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jadi kamu sehat bukan karena usaha kamu sendiri, tapi karena izin Allah. Dan Ibu El udah siap. Oke, siap-siap ya ini buat para teman-teman di luar sana yang punya usaha juga, bingung nggak bisa aku buat WhatsApp. Jadi kalau ada update kalau misalkan udah lahiran belum, kalian bingung gitu, kayak aduh, aku tuh punya usaha aku lagi slowing down banget. Yang tadi kayak teman yang punya baby shop tadi kan, yang datang sehari cuma 1 orang gitu. Kamu punya berapa store? Usaha aku punya 3 store. Nah, Ibu L ini store-nya ada ratusan, ya kan? Masya Allah, terharu dengar kakak ngomong gitu. Manusia itu selalu jumawa, ini sentilan buat manusia. Iya, ya kan? Bener gak sih? Kayak kita tuh emang harus diajarin seperti itu. Kayak kamu tuh punya rumah, bukan kamu kerja loh, tapi karena Allah mengizinkan kamu untuk kamu tinggal di rumah itu. Jadi semua apapun yang kamu punya itu harus selalu melibatkan Allah. Harus, tapi baca Robitul Hadat pagi dan zikir pagi petang ya. Gimana baby dalam perut gitu? Baby dalam perutnya alhamdulillah baik dan sehat. Habis filler bibir? Enggak sama sekali, emang bibir aku begini. Alhamdulillah, aku nggak pernah ngerubah muka, pasang benang, tarik ini, tarik itu, nggak boleh. Itu kan udah Allah udah kasih kita tuh muka udah yang terbaik, yang itu ya udah gitu. Tapi kita rawat
kesehatan kulitnya dirawat, dijaga, tapi nggak usah ditarik sini, tarik situ, bikin ini, bikin itu kayak gini, ya Allah, ini mata kurang bagus, bagusnya tuh begini ya Allah gitu. Masa kita gitu sih kan? Enggak lah, ya Allah ini hidung kurang bagus, yang bagus tuh begini ya Allah. Nggak gitulah. Oke, mana nih Bu El? Kita masih nungguin Bu El. Udah bisa masuk atau belum? Hello. Waiting for Elzata Hijab. Hai Ibu El, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Caca. Apa Masya kabar? Allah, baik. Ibu lagi di ruang depan ya? Iya, lagi di rumah nih, lagi di ruang depan Lagi di betul. rumah, lagi di ruang depan. Karena aku kan pernah main ke rumah Ibu, jadi tahu Iya, lokasinya. betul. Iya benar-benar. Ibu work Gimana from Caca? home. Iya dong, kita harus taat pemerintah dong. Ya, jadi pakai aplikasi Zoom meetingnya. Iya, pakai aplikasi Zoom. Tadi baru saja saya meeting dengan seluruh mitra Elkops seluruh Indonesia, tapi kami pakai Zoom. Alhamdulillah bisa saling menatap lebih kurang 50 orang ya. Masya Allah. Jadi pakai Zoom tadi Ya. 50 orang ya. Tuh Iya. tadi ada dari mana tuh? Dari Elzata Solo. Assalamualaikum Ibu El sama Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, sebelum ngomongin Ibu sebagai entrepreneur nih Bu. Oke, apa nih? Mau ditanyain Ibu, apa sama Caca? aku Ditanya apa penasaran nih? kalau Ibu kan kalau apa namanya aku bilang nggak nyari uang ya, tapi memanage uang, memanage perusahaan itu udah jago ya. Tapi aku pengen lihat sisi lain Ibu dulu. Ibu kalau di rumah kayak gini work from home gitu, masak gitu-gitu nggak Bu? Alhamdulillah, kalaupun nggak work from home juga, kalau ada waktu saya masak. Oh, Nah, jadi nggak cuma karena ketika work work from from home? home juga masak juga. Kalau ada kesempatan pasti masak. Karena aku suka masak. Karena Ibu suka masak. Uh-uh. Harus makanan Padang atau nggak Bu? Nah, itu masalahnya ya. Masalahnya dengan anak-anak. Mereka Kenapa? kan senangnya masakannya yang udah masakan modern, sementara saya bisanya bikin rendang, dendeng, kayak begitu kan. Jago banget Bu bikin rendang. Itu kan susah banget bikin rendang Bu. Enggak, gampang. 8 jam kan paling enggak kan bikin rendang? Enggak, oh salah itu bikinnya kalau 8 jam. Hancur Oh nanti gitu. dagingnya. Oh Iya. gitu. Ntar kapan-kapan deh kita bikin resep rendang ala Ibu L gitu ya Bu ya, boleh ya? Iya, nanti kapan-kapan masak bareng aku. Diajarin bikin Asik. gulai ayam ya. Iya dong. Bu, ini kan kita udah berapa nih? Kita udah masukin minggu kedua work from home. Nggak mungkin Iya. lah kalau Elzata tidak terdampak, Bu. Terdampak banget nggak, Bu? Alhamdulillah terdampak. Terus? Ya, jadi apa ya? Mungkin kalau cerita bulan Maret, kayaknya sampai sebelum Bapak Menteri Perhubungan kita diumumkan kena positif ya, COVID-19. Nah, ya baik-baik aja sih, ya semuanya baik-baik aja pendapatan kita, ya. Nah, setelah pengumuman malam minggu itu, alhamdulillah ya, secara perlahan tapi pasti, terutama yang pertama yang kena itu adalah toko-toko kita di Jabodetabek, terus di beberapa kota besar ya di Indonesia, mungkin seperti Medan, Pekanbaru, ya, ada juga Palembang, Balikpapan, ya itu perlahan itu langsung terasa ya. Karena toko-toko ini lebih dari berapa ya, jaringan Elzata dan Dauki ini kan hampir 200 ya di seluruh Indonesia. Maka kita memang mengalaminya juga berbeda-beda. Ya. Setiap daerah saya mengatakan kesensitifan mereka terhadap efek dari dampak
corona ini berbeda-beda gitu setiap daerah. Nah, tapi sekarang semakin kesini semakin meluas, semakin meluas. Meluas tuh apa, Bu? Meluas dalam arti kata meluas terdampak atau meluas tidak terdampak? Meluas terdampak dan kemudian efeknya terhadap aktivitas masyarakat semakin kita rasakan begitu. Jadi alhamdulillah kemudian daerah-daerah terdampak itu mereka semakin mematuhi ya, semakin mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya, sehingga semakin banyak yang stay at home. Dan harusnya kan kita memang stay at home ya, gitu. Gitu deh. Gitu. Nah, aku tuh penasaran gini loh, Bu, karena ini aja nih ya, maksudnya kayak aku kan baru punya toko bubur misalkan, baru punya 3 aja tuh, aduh Bu, udah puyeng banget kan, Bu. Baru 3 loh, Bu. Iya. Apa? Apa yang dilakukan dengan kemudian apa tuh namanya, merasa udah pusing 7 keliling itu gimana? Puyeng. Ada beberapa hal lah kebijakan-kebijakan yang kita lakukan memang gitu, tapi kan tetap aku puyeng nih 7 keliling gitu. Karyawan baru 30. Nah, apa kabar Ibu El? Tokonya ratusan, karyawannya ribuan. Nah, itu gimana, Bu? Ibu bisa tetap positif tuh gimana, Bu? Masih bisa ketawa-ketawa lagi, Bu. Ya Allah, Bu. Kalau saya kemarin sakit kepala, Bu. Ya, ini saya boleh cerita juga ya. Meeting saya tadi pagi dengan semua mitra yang memiliki toko jaringan kami ya. Jadi ini juga bisa sama Caca dicermati mana yang cocok gitu ya. Dalam meeting tadi saya menghantarkan apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengusaha ya. Sekecil apapun, mungkin hanya memiliki 1 toko Elzata misalnya kan, tapi itu juga udah menjadi pengusaha karena bersama kita juga tidak hanya diri kita, tapi juga hadirnya orang-orang lain di sekitar kita ya, mungkin karyawan gitu dan lain sebagainya lah. Itu yang pertama, itu harus menyadari itu dulu, kemudian kita baru mengetahui bahwa kita mencoba ya, jadi mencoba memetakan apa kewajiban kita sebagai pengusaha yang harus kita penuhi ya. Jadi Caca juga kalau punya 3 toko bubur, apa kewajiban Caca kan? Nah, itu dulu yang mesti di-list. Ketika normal ya, situasinya tidak ada masalah, kewajibannya apa? Mulai dari barangkali ada orang yang berusaha support dananya dari siapa? Apakah dari perbankan, apakah dari teman, apakah join, bagi hasil dan lain sebagainya. Yang jelas pasti punya kewajiban. Ya. Kalau kita dari perbankan atau dari teman, kita profit sharing, kita setiap bulan mungkin punya kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban kita? Kan gitu. Nah, itu di-list dulu. Sesudah itu apa? Sampai kepada apa? Operasionalnya apa? Listrik, telepon, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita mesti ngerti ya, sebagai orang yang berusaha, bergerak itu berarti membuat kita ini mengeluarkan biaya. Ya. Kalau saya bergerak ke kantor, ada bensin yang mesti keluar kan. Nah, jadi dari situ kita harus memetakan ini dengan sangat detail, dan terus kemudian membuat asumsi baru dari kewajiban-kewajiban tadi. Asumsi dengan kondisi yang saat ini dan kapan ini akan berakhir kita juga belum tahu. Ya kan? Nah, jadi apa itu yang didata, yang paling juga di dalam kan pasti ada sewa toko ya, kalau kita di mall. Ada service charge kalau kita di mall, promotion bayar keamanan, bayar keamanan. Ya kan? Nah,
semua ini kita urutkan dan kemudian kita asumsikan kira-kira dalam kondisi seperti sekarang, masih bisa nggak kita dapat income? Caca masih bisa nggak dapat income dengan kondisi seperti sekarang? Alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Jadi itu intinya. Pertama kita harus tetap berpikir positif. Kita insya Allah dapat income. Ya. Kalau restoran buburnya kan tidak harus restoran bubur itu Mbak Cacanya tokonya harus buka kan, nggak mesti begitu kan. Orang bisa pesan melalui online juga gitu ya, melalui GoFood dan lain sebagainya. Nah, jadi semua itu kita buat dulu rencana penerimaan kita berapa, apakah kita asumsikan akan turun berapa persen, 60%, 70% misalnya. Kemudian yang cost tadi yang sudah kita biasanya keluarkan, kemudian kita sesuaikan. Ya. Nah, kita sesuaikan pengeluarannya sesuai dengan penerimaan kita. Jangan sampai penerimaan kita tidak berkurang. Pengeluaran kita tidak kita kurangi. Nanti kan di bawahnya minus. Nah, supaya tidak minus, tadi ke perbankan, apa yang pertama harus dilakukan? Minta turun BEP-nya. Kita mengarahkan situasi yang dan semua orang merasakan bukan hanya kita. Ya. Di perbankan mestinya harusnya mengerti siapapun yang menjadi pendanaannya, sumber dananya itu harusnya mengerti. Lalu kemudian yang tadi mungkin sewa toko kita jatuh tempo, dah itu kita deal lah semua di situ. Dan insya Allah semua itu insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Termasuk juga listrik selama ini berapa lama dibuka, berapa AC yang nyala dan sebagainya, itu bisa kita adjust kok, gitu. Sehingga semuanya dengan pendapatan berapa kita bisa melewati, tetap positif di bawahnya, dan kita melewati saat-saat yang mungkin kita sebut susah, sulit, ya, harusnya kita bisa melewatinya. Begitu. Oh jadi artinya gitu ya Bu ya, maksudnya berarti salah satu unsur kenapa misalkan Ibu L itu dengan ratusan toko, ribuan karyawan tetap bismillah optimis, sebelum Ibu bertawakal, ikhtiarnya adalah dengan beradaptasi dengan keadaan. Betul. Tapi kemudian Beradaptasi ya dengan... setelah tadi, setelah kos-kos yang dibuat tadi kan saya bilang perencanaannya, income-nya kan tetap harus ada. Dan tadi Caca juga tetap optimis, insya Allah ada. Nah ini ikhtiar yang harus kita lakukan. Kalau biasanya kita punya toko, kan saya nggak ngurusin sedemikian itu. Sudah ada tim, ya kan, yang melakukan. Kalau apa? Sudah ada tim kita kan yang melakukan. Biasanya ketika tidak terjadi apa-apa, as usual, kan sudah ada orang yang job desk-nya apa, dia pegang toko, dia pegang marketing, dia pegang semua tugas-tugas lah yang sudah yang sudah kita buat dengan sedemikian rupa, dan itu sudah berjalan. Paling kita kan mengontrol, memberikan ide, memberikan arah-arah baru gitu kan. Nah, tetapi dalam situasi seperti sekarang, ya, kita tidak bisa melepaskan itu hanya kepada tim. Bahkan Caca sekalipun dituntut untuk ikut turun. Bagaimana caranya? Ya kan? Caranya Caca punya kakak, Caca punya adik, Caca punya teman, punya mertua, adik ipar dan lain sebagainya. Kita bisa menghubungi orang-orang itu. Kita kan dari rumah kan. Kita taruhlah toko, kalau kayak kita Jabodetabek kan hampir semua mall udah akan tutup, ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh anak-anak toko? Nah, itu harus dimulai dari kita. Saya pun secara pribadi sekarang menghubungi saudara, menghubungi sahabat saya untuk menyampaikan apa? Menyampaikan hal seperti tadi, bahwa ini situasi yang tidak biasa, ya.
Kalau semua orang diam di rumah, bagus. Akan lebih mudah selesai urusan wabah ini, ya kan? Tetapi masalahnya kan tidak semudah itu, ya. Nah, tetapi untuk kita yang mengerti, mari kita di rumah dan mari kita tetap bergerak. Apa yang harus digerakkan? Di samping pikiran kita harus menggerakkan jari jemari kita, ya, melalui gadget ini. Bagaimana gadget ini betul-betul menjadi kemaslahatan, ya kan? Nah, lalu disitulah kita membuat apa? Ya, kita bercerita bahwa saat ini saat yang sulit, betapa kita sesama meminta pemahaman mereka terhadap situasi ini. Dan kalau kita biarkan situasi seperti ini dengan apatis, ya kita akan semakin terpuruk. Teman, atau sebagai saudara, atau sebagai anak bangsa, yuk kita bantu supaya ekonomi ini tetap berputar. Selambat kita harus berusaha memutarkannya. Jadi, walaupun kamu di rumah, tapi yuk tetap berbelanja. Untuk orang yang punya anggaran, yang punya kelebihan, hayu gerakkan uangnya. Karena dengan cara seperti itulah, paling tidak ekonomi ini tetap berputar. Uang itu tetap berputar. Nah, jadi kita menceritakan apa adanya. Yuk bantu aku, bayangin aku punya karyawan sekian banyak. Kalau aku nggak punya income, aku akan membayar mereka dengan apa? Aku akan membayar kewajiban-kewajiban yang lainnya dengan apa? Gitu. Jadi sebenarnya kita berterus terang, ya, menyampaikan hal yang yang sangat-sangat mendasar begitu, ya, itu bagus aja gitu kita lakukan, ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan tadi itu sangat detail, ya, tapi itulah mungkin barangkali bisa dilakukan gitu loh Mbak Caca. Bu, Gimana, tadi Caca? banyak yang nanya juga. Iya Bu El, tapi kalau misalkan kita income-nya nol, gimana cara bayarnya gitu? Tadi cara bayarnya aku jelasin kan. Jadi kita memang semuanya sih pertama kita memang mesti optimis dulu, ya, membangun optimisme. Kalau kitanya sendiri nggak optimis, bagaimana tim kita? Jadi kita harus optimis. Iya, benar. Terus kemudian itunya harus dibangun ya Bu ya. Kita juga iya. Jadi kita harus optimis dulu. Oh itu ya, itunya harus dibangun. Iya, gitu. Terus situasi saat ini Ibu melihat ada gimana Mbak Caca? Nggak apa-apa, lanjut Bu, gimana Bu? Ya, jadi tadi ada orang yang bilang, ini gimana pengeluarannya? Ya di-adjust. Siapa yang kita mengeluarkan kepada siapa? Kita ngomong lah terhadap orang-orang yang harus menjadi orang yang wajib kita bayarkan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka gitu. Gitu, supaya gaji karyawan tetap terbayar nih ya Bu ya. Bagaimana caranya gaji karyawan kita tetap terbayar? Terus bagaimana caranya supaya karyawan juga memahami? Yaitu nggak ada lain, kita memang harus bicara bahwa kondisi seperti ini. Saya rasa semua merasakan kondisi seperti ini. Insya Allah kita minta doa sama Allah supaya semua karyawan kita juga diberikan kelapangan hati, jadi paham situasi perusahaan. Jadi sebelum ngobrol sama karyawan itu ada Islam itu indah. Masya Allah Bu El, apa kabar? Kata Islam itu indah. Oh iya, alhamdulillah. Siapa nih Ustadz itu ya? Ini admin Trans TV Islam itu indah Bu. Oh iya, ada yang hafiz Sidik Quran biasanya itu loh. Sidik. Oh iya, Ustaz Syam. Sidik betul. Sidik Ada pernah Sidik ya, ikut Mas orang Sidik kita ada. ke ini, ke mana namanya, ke Kazan, ke Moskow. Iya, mereka inget tuh semua pada kesana. Ingat ya. Aduh, makasih. Nggak cuman sektor industri pakaian aja Bu, tapi kayak sektor hiburan pun juga semua terdampak gitu. Jadi memang ini semuanya
apa ya, dampak ini dan nggak cuma di Indonesia kan, ini kan semua di dunia kan Bu ya gitu. Jadi memang Betul, satu-satunya betul. cara bagaimana kita harus menghadapi para karyawan kita memang harus diajak ngomong ya Bu ya, bahwa ini memang keadaannya Iya, seperti ini, tapi kita sebisa mungkin iya. sebagai pengusaha punya tanggung jawab harus tetap menggaji mereka, tetap harus menggaji gitu. Terus THR gimana Bu? Kan biasanya THR kita dapatnya dari Ramadan. Itu kan jackpot tuh kita kalau jualan Ramadan. Lah ini gimana? Pemerintah aja sekarang udah bilang kita nggak boleh mudik lagi. Waduh, gimana? Terus THR Iya. gimana Bu? Masa mau dipotong juga THR-nya buat karyawan atau gimana nih Bu? Iya, jadi sebenarnya Mbak Caca, setiap perusahaan itu kan punya perencanaan ya. Nah, kita juga merencanakan semuanya yang baik-baik, semuanya yang optimis kok, ya. Nah, pasti juga Mbak Caca begitu. Nah, kita kalau zaman situasi seperti sekarang nggak usah mikirnya jauh-jauh ke THR. Itu kan udah di bulan Mei akhir nanti ya. Ya. Ya, mungkin pertengahan Mei lah misalnya. Sekarang kita lihat aja besok bagaimana, minggu depan bagaimana. Dalam situasi seperti sekarang, walaupun kita work from home gitu ya, itu malah kadang-kadang situasi kerjanya tuh malah lebih nggak menentu gitu. Kadang-kadang kita bisa hampir 12 jam, 14 jam tetap bekerja gitu ya. Karena apa? Karena situasi seperti sekarang ini, terutama ya mungkin yang udah cukup seperti saya ini ya, yang dari sana, dari situ semua harus itu betul-betul Halo Mbak Caca. Iya, Bu El. Iya, Dengar. halo. Bu Iya, El jelas nggak ya. dengar saya? Ya, jelas, sekarang jelas. Iya. Jadi memang sebagai pengusaha yang baik itu ketika kita membuka usaha itu memang harus punya perencanaan ya Bu ya? Ya, plan lah, plannya nggak usah panjang-panjang gitu. Adalah kita merencanakan apalagi kalau usahanya udah jalan kan kita udah bisa melihat apa kira-kira kita akan dapat income berapa sih hariannya ke depan gitu. Kalau tokonya kan udah 3 dan udah berjalan kan toko 3 ini? Udah. Iya, udah Berarti sudah alhamdulillah ada Bu. income setiap hari gitu. Itu kita berpijaknya dari situ aja. Nah, terus kemudian ya tentu dari apa? Dari ikhtiar kita yang lebih gitu. Ikhtiarnya yang lebih gimana? Ya itu. Bu El, Bisa WhatsApp kalau aku banyak mungkin orang terus kemudian belanja tuh. Ke belanja buburnya dan terus GoFood. Caca kan makanan kan. Kalau makanan itu masih oke loh, masih cukup asal. Makanya kalau makanan kan masih enak nih Bu. Maksudnya orang kan masih butuh makan, itu sebagai suatu hal yang primer. Kalau Ibu ini kan pakaian yang tadinya primer jadi sekunder gitu loh. Nah itu gimana Bu? Maksudnya pasti kan Ibu challenge-nya sangat besar dan Ibu kan bukan pedagang baju yang ngambil baju misalkan 12, 13 pieces, tapi kan Ibu bikinnya ribuan. Dan ribuan Ibu nggak bikin hari ini, itu Ibu udah bikin dari 2 bulan lalu untuk didistribusikan ke satu Indonesia. Itu gimana Bu ininya? Memanage-nya? Iyalah, memanage dan strateginya gitu. Iya. Yang jelas kembali lagi saya kan berusaha itu dengan konsep sinergi. Nah, artinya saya punya mitra, ya, punya mitra dan saya dengan mitra itu harus tetap menggaungkan kebersamaan, ya, bahwa kita itu bersama-sama. Nah, sekarang dengan situasi seperti ini, itu harus lebih dikuatkan lagi dan membuat mereka merasa pede menghadapi situasi seperti sekarang. Makanya pertemuan seperti tadi itu saya buat. Kenapa? Untuk membuat mereka, ada yang dari mana? Dari Mataram ya, ada yang dari Pekanbaru,
ada yang dari tokonya di mana di Kerawang dan dimanapun tadi semuanya berbicara karena toko-toko ini kan semua hampir sekitar 200 ya. Jadi dan semua bisa mengemukakan apa yang terjadi di daerah mereka masing-masing dan alhamdulillah semuanya bisa sharing. Jadi saling menguatkan lah. Oh, aku melakukan yang begini, itu siapa melakukan yang begitu. Dan so mereka ada income setiap hari. Insya Allah mereka ada income. Kan janji Allah ya itu Bu ya. pasti. Jadi kalau kita ikhtiar dapat gitu. ya Allah udah menjamin rezeki setiap manusia, setiap makhluk hidup yang ada di dunia sampai dia mati ya Bu ya. Iya betul. Jadi nggak usah takut, tapi ikhtiarnya harus maksimal. Maksudnya gini loh, takutnya itu nggak boleh berlebihan. Tentu kita ada ketakutan. Tapi jangan sampai ketakutan membuat kita nggak bisa berpikir jernih. Ya kan? Akhirnya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita bisa berpikir jernih, salah satunya mungkin seperti strategi promosinya Ibu sekarang jadi beda nih. Jadi sekarang Ibu sekarang ada ini ya Bu ya, apa gratis ongkos kirim ya kalau belanja melalui online ataupun tidak online ya Bu ya? Iya. Nah, jadi itu memang salah satu adaptasi marketing, adaptasi promosi sesuai dengan keadaan saat ini. Ya, betul. Jadi tim merumuskanlah banyak program, lihat aja di website ya, banyak sekali program-program yang membuat yang memudahkan orang dan memberikan gimmick-gimmick yang menarik. Lihat aja di website ya. Oke, jadi bisa langsung dilihat di websitenya Elzata atau enggak bisa juga mulai dari lihat Instagram Elzata di Elzata Hijab. Nah Bu, dalam keadaan susah seperti ini aja, Ibu nih L Foundation masih berjalan. Alhamdulillah masih. Kan kalau boleh dibilang ya Bu ya, walaupun emang rezeki Allah yang atur semua, tapi kan bisa dibilang ya kita lagi mepet lah keadaan begini ya Bu ya. Iya. Tapi sedekahnya Ibu masih jalan, bagi-bagi roti buat para ojek online, buat para tenaga medis, dari Elbread, karena kan Ibu ada Dauki, Elzata, ada Elbread makanan kan gitu. Betul. Itu alokasinya gimana Bu? Ibu tuh ini ya, praktek perintah Allah bersedekahlah dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang ya Bu ya? Iya. Iya, jadi ini kan sebuah ikhtiar juga ya, sebuah ikhtiar. Jadi dalam keadaan down begitu, terus rotinya juga menurun drastis gitu ya. Lalu saya buat hal-hal yang mungkin awalnya tim juga agak ini ya. Agak mempertanyakan begitu. Jadi saya bilang oke, kita donasi bikin bagi roti gitu. Berapa roti kita yang ada misalnya setiap hari untuk bisa dibagi 200 Bu. Kita bagi mulai dari 200 piece gitu kan. Terus kayaknya tuh masih belum begitu paham gitu ya. Terus saya bilang sebenarnya kalau tadinya pengen banyaknya itu kan inginnya tuh anak-anak tim itu membantu alat-alat untuk kebutuhan alat pelindung diri, hand sanitizer, masker ya, dan segala macam. Betul, ya. Tapi saya lihat kan pertama kita nggak punya, ya kan. Terus yang kedua kalau kita bikin dulu, cari dulu bahannya dan lain sebagainya kan, mencari hand sanitizer aja susah kan. Gimana mau berbagi untuk kita di kantor aja susah gitu kan. Nah, jadi akhirnya yang kita kembali lagi, mulailah dari yang kita punya, ya kan, dan mulailah secepatnya, ya. Dan kita punya apa? Kami setiap hari bisa produksi roti. Kalau rotinya tadinya berapa? 500 bisa jadi 1000, bisa jadi 2000 begitu. Nah, jadi kemudian mulai dari situ jalan dulu, terus kemudian baru saya ingatkan sebenarnya kita berbagi ini juga positif, ya kan? Saya bilang kenapa? Pertama, tim roti kita dia tetap bekerja, gitu ya.
Yang tadinya mungkin omsetnya cuma tinggal 20%, 30%, sekarang dia bisa tetap di angka semula. Paling tidak produksi tidak turun. Nah, setelah jalan baru kemudian kita mengajak orang, ya kan? Baru kita ngajakin orang, dan auzubillah, alhamdulillah gitu ya. Hari yang tadinya 200, 300, sekarang dengan dana donasi yang masuk hanya dalam 3 animo yang sangat positif dari masyarakat, ya. Nah, rotinya kepada siapa? Ya, yang jelas kita kan yang di Jakarta, Bandung ya, yang bisa kita jamah. Jadi berbagi di Bandung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, ke Rumah Sakit Yudhistira, yang memang mereka menangani COVID-19 ini gitu. Nah, kemudian di Jakarta jelas Rumah Sakit Persahabatan, berapa lagi rumah sakit, dan RSPAD Gatot ojol. Subroto. Ya. Iya, belum sampai kita ke sana. Tapi yang jelas ke ojol dan orang-orang yang pekerja lepasan gitu ya, harian gitu, yang mereka kan kalau mereka nggak kerja mereka nggak dapat apa-apa gitu. Nggak makan. Nanti gitu yang ya, membantukannya yang teman-teman ojol ini begitu ya Bu ya. orang-orang yang terdampak begitu. Jadi artinya Ibu ngajak teman-teman nih untuk kamu mulai sedekah itu jangan ngeribetin diri sendiri. Pokoknya sedekah apa yang kamu punya langsung lakukan. Apa yang kamu bisa langsung lakukan. Iya, kita juga ingin sih sedekah yang lain, tapi masalahnya kan kita belum punya. Kalau mau bikin, tentu kita harus bikin dulu. Nah, di beberapa hal itu malah kita kesulitan mendapatkan bahan. Tetapi alhamdulillah sih, karena kami ini kan juga dikenal memang bidangnya di pakaian ya. Jadi pasti punya tukang jahit walaupun tidak banyak ya. Jadi pemerintah kayak Pemprov 2 hari yang lalu kita sudah menyerahkan baju untuk tenaga medis. Jadi kami membuatkan, mereka drop bahannya, terus kita jahitkan, kita serahkan gitu. Ada hal-hal lain juga yang kita bantu sekarang gitu untuk ya banyak ya teman-teman kita rumah sakit, dokter gitu yang membutuhkan memang alat pelindung diri ini sebenarnya. Nah sekarang kan ada beberapa perusahaan besar yang sudah membuat dengan harga yang sangat baik gitu ya, karena mereka yang membuat dan memasarkan. Kuantitinya banyak sekali. Nah ini kan mungkin orang terbatas 10 atau 100. Nah sekarang saya kumpulin tuh data-data orang itu, kita yang maju ke perusahaan itu, ke pabrik itu ya. Jadi menjadi jembatan aja sih untuk membantu gitu ya, untuk membantu orang gitu. Begitu Mbak Caca. Masya Allah. Jadi teman-teman baik di luar sana yang mau ikutan kasih roti buat teman-teman ojek online atau tenaga medis bisa ikutan juga di Elzata melalui Elscorp ini, karena insya Allah amanah ya Bu ya, insya Allah akan diberikan atau akan diantar, daripada maksudnya kita beli roti sendiri kita nganter sendiri kan repot, mendingan ikutan aja gabung ke sini. Satu roti tuh harganya 5.000 ya Bu ya, bisa juga beli 10 dengan harga 50.000. Biasanya rotinya harganya 7.000, 8.000, tapi untuk ini kita hanya 5.000. Oh, biasanya harga jualnya 7.000, 8.000, tapi ini 5.000. Jadi kalau kamu nyumbang 20.000, kamu udah ngasih 4 roti nih buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan gitu ya Bu ya. Makasih, Masya Allah. Terus Bu, pesan deh buat teman-teman di sana selain optimis tadi ini udah aku catat loh Bu semuanya Bu. Tuh lihat Bu, lihat nggak? Tuh. Apa tuh? Oh, dicatat. Ya mudah-mudahan sharingnya bermanfaat ya, sharing aku. Amin. Jadi Ibu tetap harus menanamkan sifat positif, karena sebagai muslim kita tetap harus memiliki sifat positif, dan sebagai entrepreneur emang kita punya tanggung jawab lebih, jadi harus punya perencanaan bisnis ya Bu ya. Kewajiban kita sebagai pengusaha tuh apa aja yang harus kita lakuin, mulai dari fixed cost dan segala macam. Bagaimana menghadapi karyawan tuh juga manusia, kita ajak ngobrol baik-baik, tapi dengan tetap kita tidak memotong haknya mereka, keringatnya mereka ya Bu ya. Iya, betul. Hak mereka tentu tidak boleh dan kita potong, tetapi kita bisa memberikan pengertian terhadap situasi seperti sekarang. Iya, baik. Dan Ibu juga tadi udah mengingat.
Oke. Dan Ibu juga Iya. tadi udah ingetin bahwa kalau yang namanya kita bergerak artinya kita mengeluarkan biaya. Pergi keluar Iya, tuh mengeluarkan betul. biaya. Jadi semua itu harus Iya, diperhitungkan dengan baik. Ya kan? Terus iya, dan yang paling penting juga adalah adaptasi dengan keadaan. Keadaan seperti ini berarti harus ada beberapa yang shifting. Yang shifting artinya apa? Kalau satu toko AC-nya biasanya 4 atau 5, ya udahlah yang dinyalain 2 aja dulu. iya, Jadi harga betul. listrik juga bisa lebih murah, ya kan Bu ya, gitu Wah, ya. hebat ya, Lampu Caca, juga kan detail soalnya banget orang pada itu nggak datang ke dicatatnya. toko. Apa? Iya, iya, iya. Iya, Mbak Caca detail banget mencatatnya. Masya Allah. Lampu biasanya nyala semua, udah yang dinyalain bagian depan aja, bagian sebelah sini agak nggak usah, kan orang nggak datang ke toko juga, ya kan. Terus Iya, iya, adaptasinya iya. juga bisa melalui free ongkos kirim ya Bu ya, kalau mau online ataupun Betul, belanja free ongkos offline kirim. gitu. Jadi memang itu Betul. harus ada shifting lah, harus ada perubahan, karena kan memang kita harus belajar. Itu mungkin namanya hijrah tuh itu ya Bu ya, belajar hijrah tuh ya itu ya Bu ya. Apa mau beradaptasi gitu, ya kan Bu. Dan tetap Iya, yang namanya sedekah harus jalan, karena kan kita bersedekah itu dalam keadaan lapang atau keadaan susah gitu. Dan baginda Rasul iya. itu bersedekah, katanya beliau lebih cepat sedekahnya keluar daripada angin yang lewat Bu. Masya Allah, Waduh, Masya tabarakallah. Allah. Aduh, kita ini masih jauh. Kita ini masih Aduh, jauh, menuju ke makanya kita sana lah ya. harus semangat untuk seperti itu juga. Oke teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Ibu El, Oh waktunya ya, terima aku kasih ada satu lagi banyak. nih. Oke, Satu lagi mau disampaikan, boleh? ya boleh, silakan Bu. Oke. Jadi setiap orang yang bertransaksi melalui offline ataupun online di toko-toko Elzata dan Dauki, itu mereka setiap transaksi itu juga kami sisihkan juga Rp5.000 dari setiap transaksi Anda. Dan kalau Anda ingin ikut menyumbang, boleh ditambahkan. Tapi yang jelas itu setiap transaksi kita sisihkan untuk roti tadi, ya. Terus kami mengajak donasi konsumen dan siapapun yang ingin ikut berbagi. Masya Allah. Misalnya kayak Oke. hijab saya ini Bu, harganya Kedengeran ya, Ca? 89.000, berarti udah dipotong 5.000, udah langsung otomatis dapat, saya udah ngasih ke Iya. ini ya, satu roti gitu ya Bu ya. Nah, untuk para medis. Oh, untuk para medis. Oke, baik kalau begitu. Terima Karena kasih kita Bu El anterin ke waktunya. rumah sakit juga. Oke, Iya. jadi yang nganterin semua udah dari tim Elzata ya Bu? Yang nganterinnya kita kerjasama sama ojol, awalnya sih dari tim Ellen Bread, tapi sekarang sudah ojol aja karena kita sudah mengajarkan mereka gitu. Mereka yang ngantarkan. Oke. Baik, terima kasih Ibu, sehat-sehat. Semoga semakin Iya. berkah, sukses Elzatanya. Masalah ini cepat berlalu dan semoga kita semua bisa ngambil Amin. hikmahnya ya Bu ya. Terima Amin, kasih amin, banyak amin. Ibu, insya Allah ketemu lagi. Iya, Dadah Bu, sama-sama, Caca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tetap sehat ya. Amin, insya Allah, insya Allah. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Nah, teman-teman, tuh tadi aku habis ngobrol bersama dengan Ibu Elzata, jadi dengan Ibu Elida, co-founder dan juga CEO dari Elzata Hijab. Masya Allah banget, banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari beliau. Beliau adalah seorang muslimah, pengusaha, penggerak ekonomi di Indonesia yang bisa dibilang salah satu pioneer syariah lah gitu, yang bisa menyebarkan bagaimana sih cara berbisnis dan berdagang secara syariah. Jadi nggak cuma ngomongin masalah uang doang, tapi juga bisa berdakwah dengan cara yang ma'ruf gitu. Nah, banyak banget pelajaran yang tadi udah kita dapat. Tapi nggak, cerita Elzata nggak cuma hari ini aja nih teman-teman. Insya Allah besok cerita Elzata pun juga akan ada tayang lagi. Di follow aja Instagram Elzata Hijab. Nanti jam berapanya akan dikasih tahu di situ, dengan anaknya Bu El nih, namanya Tika Mulia, dan salah satu influencer namanya Bella Tamimi. Nah, Tika juga sangat inspiring banget. Mungkin kalian yang nggak tahu siapa sih Tika Mulia ini gitu. Sebenarnya she is very inspiring, cuman memang dia tuh nggak terlalu menceritakan kehidupannya dia keluar gitu. Yang aku kadang-kadang gemes, kayak udah latih, ceritain aja dong kehidupan kamu gitu. Dulu dia sempat kuliah di Inggris, kerja di Inggris. Terus habis itu dia belajar tentang fashion juga di Inggris, dia balik ke Indonesia.
terus dia akhirnya bantu usaha orang tuanya ya, dimana itu adalah Ibu Elida. Terus habis itu benar-benar Tika ya, walaupun dia sebenarnya bisa dibilang bos kecil ya, anak bos lah bisa dibilang gitu. Tapi kalau kalian ketemu sama sosok Tika Mulia ini, kamu nggak akan, dia tidak akan menunjukkan bos apa ya, sifat bosnya dia sih. Jadi dia tuh menunjukkan bahwa ya gue orang biasa aja, gue baru datang ke Indonesia, gue kerja dari bawah gitu. Jadi kalian bahkan nggak akan nyangka kalau hah, lu yang punya Elzata yang ratusan toko itu ya gitu, kalian nggak akan nyangka itu. Dan banyak banget pengalaman yang bisa kita pelajari, dapetin juga dari Tika, gimana sih caranya struggling gitu dengan keadaan ekonomi seperti ini. Terus strategi-strateginya di dunia usaha itu sebenarnya apa aja sih yang harus dilakuin. Dan kalau kalian pengen nyuri ilmunya, siapin pertanyaan yang banyak besok, karena memang Elzata Hijab itu mereka nggak cuma kuat di online. Mungkin banyak kalian teman-teman lihat beberapa brand yang kayaknya hype banget lah di online gitu ya. Mereka itu justru offline-nya itu sangat kuat sekali, dan itu yang membuat mereka menjadi mengakar sampai ke bawah dan membuat perusahaan mereka sangat kuat, masya Allah. Ya karena itu strategi offline mereka tuh masya Allah kuat banget. Jadi buat kalian para pengusaha harus tetap optimis. Besok masih bisa belajar lagi bersama dengan Elzata Hijab di Cerita Elzata. Sekarang saya Caca Frederika, I'm signing out now. Dan jangan lupa nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita ngaji lagi sama Ustadz Syam. Masuk ke juz 2 surat Al-Baqarah. Masuk juz 2 masih surat Al-Baqarah ya? Ya, masih surat Al-Baqarah juz 2. Siapin Al-Qur'annya jam 16.00. Udah jaga wudhu ya teman-teman ya, jadi kita bisa langsung mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.